Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Handi, NIM 1207070124 dari kelas Teknik Elektro C. Sini saya akan mempresentasikan singkat tentang elektromagnet dan elektromekanik. Sini terdapat dua pembahasan, yaitu pertama tentang elektromagnet, kedua elektromekanik. Pertama, ada medan listrik dan medan magnet. Medan magnet berperan sangat penting sebagai rangkaian proses konversi energi. Melalui medium medan magnet, bentuk energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik. Alat konversinya disebut generator, atau sebaliknya, dari bentuk energi listrik menjadi energi mekanik, alat konversinya disebut motor. Pada transformator, gandengan medan magnet berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari rangkaian primer ke sekunder melalui prinsip induksi elektromagnet. Dari sisi pandangan elektris, medan magnet mampu untuk mengimbaskan tegangan pada konduktor, sedangkan dari sisi pandangan mekanis, medan magnet sanggup untuk menghasilkan gaya dan kopel. Keutamaan medan magnet sebagai perangkai proses konversi energi disebabkan terjadinya bahan-bahan magnetik yang memungkinkan diperolehnya kerapatan energi yang tinggi. Kerapatan energi yang tinggi ini akan menghasilkan kapasitas tenaga per unit volume mesin yang tinggi pula. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks dan dinyatakan dengan gambar simbol. Besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis fluks yang menembus suatu luas bidang tertentu dan mempunyai simbol yang ada di gambar dengan satuan Weber per meter persegi. Intensitas medan magnet disebut sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya fluks sepanjang jarak tertentu, mempunyai simbol kuat medan dalam ampere per meter. Berikutnya ada induksi tegangan, hukum Faraday. Apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal, suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Hubungan ini dinyatakan oleh hukum Faraday. Medan magnet atau fluks yang berubah-ubah pada inti besi menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL sebesar E sama dengan N dP per dt sama dengan min d lambda per dt, dimana lambda sama dengan N kali P merupakan flux linkage. P menyatakan harga flux yang berubah-ubah terhadap waktu. Perubahan flux yang menghasilkan gaya gerak listrik tersebut dapat terjadi karena a. Perubahan fungsi waktu. Perubahan fungsi waktu ini akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid seperti diuraikan di atas. B. Fungsi putaran.
akibat berputarnya rotor pada mesin-mesin dinamis. Oleh karena itu, flux linkage lambda merupakan fungsi putaran dan fungsi waktu. Berikutnya ada konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui pengantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Ampere ini dikenal sebagai gaya gerak magnet dan dinyatakan dengan notasi gaya gerak magnet sama dengan ini ampere per turn. Ini ampere turn. Gaya gerak magnet adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux di sekitar cincin, selain ditentukan oleh besaran gaya gerak magnet, juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Tahanan inti besi itu disebut reluktansi dari rangkaian magnet. Adapun simbolnya itu sama dengan gaya gerak magnet per reluktansi Weber. Seperti juga tahanan dalam rangkaian listrik, reluktansi berbanding lurus dengan panjang, berbanding terbalik dengan penampang luas bidang, dan bergantung pada bahan magnet rangkaian magnet tersebut. Berikutnya ada intensitas medan magnet, hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Itu ada rumus dl sama dengan integral arus dA, di mana dA adalah unsur luas. Dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau berputar seperti transducer atau motor, pada inti besinya yaitu core akan terdapat celah udara. Melalui celah udara ini dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Berikutnya ada energi dalam medan magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta belitannya untuk menghasilkan medan magnet. Dengan demikian, energi yang diperoleh akan tersimpan dalam medan magnet yang ditimbulkan. dWe sama dengan dWf, sedangkan dWf sama dengan inti lambda sama dengan gaya gerak magnet dI. Jadi energi yang tersimpan pada medan magnet adalah Wf sama dengan lambda integral atas bawah 0 atas lambda I dalam kurung lambda di lambda sama dengan integral atas pi atas bawah 0 gaya gerak magnet dikali pi.
dp. Persamaan integral di atas mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan satu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetatan inti. Berikutnya masuk ke elektromekanik. Yang bahasan pertama ada konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor, maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau generator, berlangsung melalui medium magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi. Dapat dilihat dari gambar, itu energi listrik, lalu energi medan magnet, lalu energi mekanis, maka yang dihasilkan adalah motor. Kalau generator dari energi mekanis, medan magnet, lalu menjadi energi listrik. Dari gambar ini dapat diperhatikan dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik dalam hal ini sebagai aksi motor dapat dinyatakan sebagai berikut: energi listrik sebagai input sama dengan energi mekanik sebagai output, ditambah energi yang diubah menjadi panas, ditambah energi tersimpan pada medan magnet. Atau setelah sigma rugi dikelompokkan, energi listrik minus rugi tahanan sama dengan energi mekanik minus rugi gesekan, ditambah energi tersimpan pada medan magnet plus sigma rugi yang menyertainya atau dalam bentuk diferensial. Berikutnya ada gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh ds memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif ialah delta sama dengan B ds. Dari hukum Faraday diketahui bahwa gaya gerak listrik itu E sama dengan dP per dt, maka E sama dengan B ds per dt, lalu atau ds per dt sama dengan V sama dengan kecepatan. Jadi E sama dengan B per V. Arah dari gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah V, B, dan E. Bila konduktor tersebut dihubungkan dengan beban, seperti misalnya satu tahanan, maka pada konduktor tersebut mengalir arus yang menjauhi kita dan digambarkan dengan simbol ujung belakang anak panah X, sedangkan arus yang dekat kita digambarkan dengan simbol ujung depan anak panah. Persamaan E sama dengan B per V dapat diartikan bahwa apabila dalam medan magnet diberikan energi mekanik atau untuk menghasilkan kecepatan, maka akan dibangkitkan energi listrik, dan ini merupakan prinsip dasar sebuah generator. Berikutnya ada kopel. Arus listrik yang dialirkan di dalam satu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan satu gaya sebesar F sama dengan B I.
Arah gaya ini ditentukan oleh aturan tangan kiri dengan jempol telunjuk dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah. F, B, dan I. Persamaan F sama dengan BI merupakan prinsip sebuah motor di mana terjadinya proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Perlu diingat bahwa pada saat gaya dibangkitkan, konduktor bergerak di dalam medan magnet dan seperti diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi atau lawan terhadap tegangan penyebabnya. Agar proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik atau motor dapat berlangsung, tegangan sumber yang harus lebih besar daripada gaya gerak listrik lawan. Dalam pembahasan terdahulu telah diterangkan bahwa satu gerak konduktor di dalam medan magnet akan membangkitkan tegangan, dan bila dihubungkan dengan beban akan mengalir arus listrik atau energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Arus listrik yang mengalir pada konduktor tadi merupakan medan magnet pula dan akan berinteraksi dengan medan magnet yang telah ada. Interaksi medan magnet merupakan reaksi terhadap gerak mekanik yang diberikan. Agar konversi energi mekanik ke energi listrik dapat berlangsung, energi mekanik yang diberikan haruslah lebih besar daripada gaya reaksi tadi. Berikutnya ada mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Dapat dilihat pada gambar. Pada gambar, stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub. Kutub sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor seperti pada gambar saling dihubungkan. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut saling dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi yang lebih besar. Lalu apabila kumparan tersebut bila diputar dengan arah berlawanan jarum jam akan membangkitkan tegangan yang arahnya mendekati kita pada konduktor dan menjauhi kita pada konduktor. Dengan demikian tegangannya dibangkitkan berubah-ubah arahnya setiap setengah putaran sehingga merupakan tegangan bolak-balik atau AC. Berbeda dengan mesin arus searah, kumparan medan mesin sinkron terdapat pada bagian berputar rotor. Sedang kumparan jangkar merupakan bagian yang diam stator. Arus medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk seperti kutub sepatu atau berbentuk silinder. Mesin induksi atau asinkron mempunyai kumparan medan pada stator. Dan karena mesin ini menggunakan prinsip imbas elektromagnet, maka kumparan rotor akan dibangkitkan gaya gerak listrik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila masih terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.